Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai instrumen penelitian. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai instrumen tes, dan pada kesempatan ini ingin membahas mengenai instrumen non-tes. Definisi dari instrumen adalah alat untuk memperoleh atau mengumpulkan data untuk memecahkan masalah-masalah penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Tentu di dalam pemilihan instrumen ini harus teruji nilai validitas dan nilai reliabilitasnya, teruji keabsahan dan keajikannya. Karena pada dasarnya instrumen yang benar, yang absah, yang valid, yang ajek akan mendatangkan data yang juga valid dan reliable. Nah, fungsi instrumen adalah untuk mengungkapkan fakta menjadi data. Dan data itu merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi untuk pembuktian di dalam hipotesis. Jadi, benar tidaknya data tergantung dari benar tidaknya instrumen pengumpulan data yang kita susun. Nah, selanjutnya, melakukan suatu penelitian ini dapat merupakan instrumen yang dapat menggunakan instrumen yang sudah ada atau tersedia. Biasanya instrumen tersebut sudah baku atau sudah distandarisasi. Tetapi juga boleh membuat instrumen sendiri sesuai dengan kebutuhan si peneliti. Nah, instrumen yang telah tersedia ini tadi saya katakan banyak macamnya yang sudah melewati uji coba, kemudian sudah distandarisasi dan sudah dibakukan. Itu bisa digunakan untuk mengambil data-data penelitian yang memang membutuhkan instrumen yang sudah tersedia. Nah, bentuk instrumen itu berkaitan dengan metode pengumpulan datanya. Saya berikan contoh. Jika menggunakan metode wawancara, maka yang disediakan instrumennya adalah pedoman atau lembar wawancara. Apabila menggunakan metodenya dengan observasi, maka yang disediakan adalah daftar, checklist, atau lembar observasi. Nah, itu jadi sesuai dengan apa yang kita pilih metodenya. Selanjutnya, mari kita melihat beberapa jenis dari instrumen penelitian yang non-tes. Ini ada angket atau kita sebut kuesioner, ada skala sikap, ada lembar observasi, daftar cocok, checklist, atau juga bisa menggunakan isian, lalu lembar wawancara, lalu skala bertingkat, dan daftar riwayat hidup. Mari kita lihat yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian. Ini cukup banyak digunakan oleh para peneliti yang ingin mengetahui aspek sikap tertentu di dalam proses penelitian. Jadi di dalam menentukan angket, ini nanti peneliti harus menyiapkan terlebih dahulu kisi-kisi dari angket, di mana kisi-kisi ini akan menjadi pedoman di dalam penyusunan lembar angket atau soal-soal yang akan kita tuangkan atau kita tanyakan kepada responden. Nah, aspek-aspek sikap di dalam angket ini banyak macamnya yang diukur. Seperti aspek sikap menurut taksonomi Bloom ini bisa mengadopsi 5 aspek. Pertama, aspek penerimaan, receiving, lalu aspek respon atau responding, lalu aspek nilai atau value, kemudian aspek pengorganisasian, organizing, kemudian aspek characterization. Nah, itu adalah aspek-aspek yang bisa diukur dari aspek sikap berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian, instrumen ini biasa kita sebut sesuai dengan nama metodenya. Ya, jadi metodenya dengan menggunakan angket biasanya deskripsi analisis atau
lebih banyak mengungkapkan fakta-fakta, data-data angket, kemudian dipresentasikan dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif, sehingga dari sana kita bisa melihat atau bisa menafsirkan, menginterpretasikan hasil dari data pengolahan menurut statistik deskriptif. Selanjutnya, bentuk lembaran angket ini dapat berupa sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi dari responden tentang apa yang mereka alami atau tentang mereka yang ketahui. Angket atau kuesioner ini banyak macamnya. Ada kuesioner terbuka. Nah, ini kuesioner terbuka ini merupakan kuesioner yang diberikan kepada responden dengan meminta jawaban tanpa dibatasi atau tidak disediakan oleh si peneliti. Sedangkan kuesioner tertutup, nah ini menyediakan jawaban-jawabannya. Si peneliti memberikan alternatif jawaban yang sudah disediakan. Kemudian, kuesioner secara langsung ini diberikan kepada responden secara langsung sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari kuesioner tersebut dari responden secara langsung. Tetapi kalau kuesioner tidak langsung, yaitu diberikan bukan pada responden secara langsung. Nah, itu adalah bentuk kuesioner yang dibuat instrumen kepada beraspek kepada jawaban tersedia atau tidak, diberi keleluasaan atau tidak, kemudian secara langsung kepada responden, atau juga bisa tidak langsung kepada responden. Angket atau kuesioner ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya adalah tidak perlu menghadirkan si responden itu, tidak perlu menghadirkan peneliti pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi bisa juga diwakilkan oleh wakil peneliti untuk membagikan instrumen angket tersebut. Lalu dapat dibagikan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, kemudian dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada, jadi waktunya lebih bersifat fleksibel, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bersifat privat, ini bisa dilakukan atau dapat dibuat anonim tanpa ada identitas. Nah, lalu pertanyaan dapat distandarkan. Itu beberapa kelebihan dari angket, dan tentu saja selain kelebihan, angket atau kuesioner ini pun memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah sulit bagi peneliti untuk menangkap kejadian atau suasana khusus bagi peneliti pada waktu data dikumpulkan. Kemudian peneliti juga hanya bisa menggunakan kuesioner ini, tidak dapat menghasilkan temuan-temuan yang lebih mendalam dan secara utuh. Kemudian responden juga ini bisa tidak teliti karena mungkin saja soal-soal itu terlalu banyak atau sulit dipahami sehingga mereka juga bisa terlewat dan tidak teliti terhadap pilihan-pilihan jawaban yang disediakan ataupun mungkin yang harus mereka isi. Kemudian kuesioner juga bisa tidak kembali kepada peneliti, karena tadi kan bisa diwakilkan ketika kita berikan angket tersebut, apalagi kalau diberi waktu, kemudian tidak ditunggui, nah itu bisa jadi angket tersebut tidak dikembalikan, atau mungkin juga bisa diberikan melalui pos, nah itu juga terkadang kendalanya adalah tidak kembali kepada si peneliti. Nah, bagi tingkat pendidikan tertentu, ini juga sulit mendapatkan jawaban karena keterbatasan untuk bisa baca dan tulis. Nah, ini juga harus diperhitungkan karena merupakan salah satu kelemahan dari instrumen angket. Kemudian, kuesioner ini juga bisa tidak objektif karena bisa saja responden memberi jawaban bukan atas kehendaknya sendiri, tapi bisa diwakilkan atau mungkin bisa meminta orang lain untuk menjawabnya. Jadi itulah beberapa kelemahan dari instrumen angket atau kuesioner.
sebelum beranjak kepada instrumen-instrumen yang lain, nanti Ibu ingin memberikan beberapa contoh di dalam pembuatan angket atau kuesioner. Selanjutnya akan dibahas dalam WhatsApp group. Berikutnya adalah instrumen non-tes yang lain, yaitu dengan skala sikap. Ini skala sikap itu merupakan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai sikap dari suatu objek. Sikap ini merupakan aspek kepribadian dari individu. Kadang orang sering bertanya, apa sih Bu bedanya antara angket dengan skala sikap? Jadi salah satu yang membedakan adalah bahwa untuk mengungkap atribut tunggal atau unidimensional ini lebih cocok menggunakan skala sikap. Tetapi untuk yang lebih multidimensi itu bisa dengan menggunakan angket. Salah satu contoh ketika kita menanyakan tentang aspek-aspek psikologi atau kepribadian yang menyangkut dirinya, itu bisa menggunakan skala sikap. Nah, jadi sikap ini menentukan bagaimana si individu itu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupannya. Saya pikir ini sedikit berbeda di dalam penentuan instrumen menggunakan angket dengan menggunakan skala sikap. Perbedaan yang lain adalah ketika kita memberikan perskorannya. Jadi respon pada skala sikap ini diberi skor lewat proses penskalaan. Berbeda dengan pada perskoran atau respon yang diberikan pada instrumen angket. Kemudian untuk mengukur skala sikap, ini dapat dilakukan dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Itu bisa menggunakan 5 opsi, atau juga bisa menggunakan 4 opsi dan 3 opsi. Saya beri contoh, misalnya menggunakan skala sikap dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalau 4 opsi, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan jika 3 opsi adalah setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Nah, itu bisa menjadi pilihan opsi di dalam menyusun skala sikap berdasarkan Likert. Kemudian ada 2 pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Ini pertanyaan positif untuk mengukur sikap yang lebih positif atau pernyataan positif, sehingga kita di dalam men-skornya adalah jika pernyataan positif, maka sangat setuju diberikan skor yang lebih besar. Misalnya kita memberikan skor 5. Dan begitu pun sangat tidak setuju, kalau 5 opsi berarti mendapatkan skor 1. Nah, bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur sikap negatif. Nah, ini pun disesuaikan dengan perskorannya. Itu yang termasuk dalam instrumen non-tes skala sikap. Selanjutnya, instrumen non-tes yang lain adalah lembar observasi. Lembar observasi ini sering digunakan di dalam penelitian untuk melihat aktivitas tertentu. Jadi observasi di dalam sebuah penelitian itu diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, perabaan, ya, dan juga mungkin rasa atau pengecapan. Jadi tidak diwakilkan, tetapi betul-betul terlihat dan dirasakan oleh panca indera. Misalnya melihat suatu aktivitas praktikum, nah itu bagus dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian juga melihat aktivitas proses pembelajaran, setidaknya bisa terlihat, bisa terdengar, dan bisa juga kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan fungsi dari panca indera kita. Lalu instrumen yang digunakan dalam observasi ini dapat berupa pedoman pengamatan, dapat berupa rekaman gambar, dan juga rekaman suara, bahkan bisa mengadopsi bentuk-bentuk instrumen lain yang mungkin diperlukan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Nah, selanjutnya adalah daftar cocok atau checklist.
Seringkali, nah di dalam penggunaan lembar observasi pun ini digunakan dengan bentuk daftar cocok atau checklist. Tetapi juga boleh peneliti menggunakan secara khusus daftar checklist atau daftar cocok ini. Apa yang dimaksud dengan checklist? Ini adalah sederetan pertanyaan yang biasanya pertanyaannya itu jawabannya singkat-singkat dan pertanyaannya juga singkat-singkat. Nah, checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek atau aspek-aspek yang akan diamati, ya, bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek. Jadi responden tinggal memberikan tanda checklist. Kemudian observer tinggal memberikan tanda checklist atau juga boleh ya ketika kita sedang melakukan tadi observasi, si peneliti menggunakan juga bentuk daftar checklist. Lalu nanti dilihat apa yang sedang dilakukan sesuai tidak dengan pernyataan yang sudah kita siapkan. Nah, itu tinggal diberikan tanda checklist saja. Tiap-tiap aspek sesuai dengan kebutuhan si peneliti atau sesuai dengan hasil dari pengamatan pada saat penelitian berlangsung. Nah, itulah yang termasuk ke dalam daftar cocok atau checklist. Instrumen non-tes yang lain adalah skala bertingkat. Skala bertingkat ini bentuk instrumen dengan skala bertingkat memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang kita teliti. Nah, skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Harus diperhatikan dalam pembuatan skala ini kehati-hatian dalam membuat skala karena pernyataan yang diskalakan itu mudah diinterpretasi, ya, responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Jadi jangan membuat sulit atau kecerobohan di dalam membuat skalanya karena ini akan berdampak pada hasil penelitian, yaitu menggunakan skala bertingkat. Lalu instrumen yang lain di dalam penelitian ini adalah berupa lembar wawancara. Lembar wawancara ini sebenarnya lebih banyak digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif, tetapi juga diperbolehkan untuk pengambilan data apabila tidak terpenuhi dengan kuantitatif, maka juga boleh melakukan teknik wawancara. Makanya di dalam penelitian mixed method ini biasanya memix antara penelitian yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Nah, wawancara ini juga disertakan sebagai alat atau instrumen untuk pengambilan data yang bersifat kualitatif. Nah, bagaimana kita melakukan metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif. Nah, jadi metode wawancara ini digunakan oleh peneliti dengan responden dengan cara tanya jawab. Ya, jadi wawancara komunikasi langsung antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Nah, tujuan wawancara adalah tentu saja untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua adalah untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan yang ketiga untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Ini ada beberapa teknik wawancara yang dilakukan, ya. Ada interview bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk menggunakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Jadi kita bisa menggunakan proses komunikasi yang tidak terlalu dibatasi, sehingga di sini perlu mendapat dukungan instrumen yang lain seperti menggunakan video atau menggunakan bentuk rekaman yang lain agar data yang kita miliki tidak lupa, kemudian dapat diamati di rumah dengan memilih atau mungkin membuang yang tidak perlu, dalam bahasa lain adalah mereduksi, kemudian nanti setelah itu baru dipilih mana kira-kira data yang memang betul-betul kita butuhkan. Lalu interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Jadi lebih sistematik. Kita biasanya ini lebih efisien waktunya dibandingkan dengan interview bebas. Karena interview bebas
tidak bisa diprediksi untuk lamanya waktu atau waktu yang kita siapkan. Nah, dengan demikian interview ini kita dengan interview terpimpin kita bisa memperoleh data-data sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di dalam pedoman wawancara. Yang terakhir adalah instrumen non-tes dalam bentuk riwayat hidup. Nah, apakah riwayat hidup ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk pengambilan data? Boleh, dan ini banyak dilakukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif, karena penelitian berdasarkan riwayat hidup itu lebih melihat aspek-aspek kehidupan daripada responden yang kita tuju. Jadi gambaran tentang keadaan seseorang selama pada masa hidupnya, mempelajari riwayat hidup itu kan mempelajari subjek tertentu yang memang dilihat dari sisi kepribadian, kebiasaan, sikap, dan seterusnya. Nah, kemudian evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa harus menguji atau disebut tadi teknik non-tes. Nah, ini dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat tentang informasi responden melalui riwayat hidup atau autobiografi. Nah, ini jadi bisa digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang kita butuhkan apabila tidak terpenuhi oleh instrumen-instrumen setelah dilakukan sebelumnya. Itulah instrumen non-tes yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya untuk membuat contoh-contoh instrumen non-tes itu akan kita lanjutkan dalam diskusi WhatsApp group. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.